Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo Rabanians, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah di hari ini kita semakin semangat ya ibadahnya, ibadah puasa dan ibadah lainnya. Nah, Rabanians, hari ini Miss Ari akan berbagi ya, akan sharing mengenai berbanyak ibadah zikir di bulan Ramadan. Nah, jadi insya Allah setelah mendengarkan sharing ini, Rabanians akan mendapatkan insight positif ya, agar lebih termotivasi, terinspirasi untuk berbanyak berzikir di bulan Ramadan. Rabanians, sebenarnya banyak ya ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Nah, salah satunya adalah berzikir. Dengan zikir, arti kita mengingat, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingatnya dalam bentuk lisan dan dari hati. Seperti firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu ya Rabanians. Nah, seperti sehari-hari yang kita sering lakukan juga, berzikir itu ada apa saja? Setidaknya ada 4 ya teman-teman, yaitu tasbih, kemudian tahmid, selanjutnya ada tahlil dan takbir. Teman-teman Rabanians, zikir itu adalah ibadah yang bisa membuat hati kita menjadi tenang dan tentram, karena kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahu nggak? Ternyata ya teman-teman Rabanians, zikir ini biar kita lebih greget, bisa memperbanyak ibadah berzikir ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, kita bisa menganalogikannya zikir dengan ilmu pengetahuan alam atau sains. Apa saja itu? Yang pertama adalah zikir seperti fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan glukosa dengan bantuan sinar matahari. Nah, analoginya nih, zikir bagi seorang muslim itu ibarat fotosintesis bagi tumbuhan. Fotosintesis memberikan energi dan kehidupan bagi tumbuhan. Nah, kalau zikir nih memberikan asupan pada hati kita sehingga hati terasa tenang, seperti itu ya. Kemudian kalau tanpa fotosintesis, tumbuhan itu akan layu dan mati. Nah, begitu juga dengan hati kita. Tanpa zikir, hati manusia menjadi hampa, kosong, jauh dari Allah. Itu yang pertama ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua, zikir seperti sistem imun dalam tubuh. Sistem imun dalam tubuh manusia berfungsi untuk melindungi dari virus dan bakteri yang berbahaya. Semakin kuat sistem imun, semakin sulit penyakit menyerang tubuh. Nah, analoginya, zikir ibarat sistem imun bagi hati dan jiwa. Sistem imun melindungi tubuh dari penyakit. Nah, kalau zikir melindungi hati dari penyakit hati. Seperti apa saja? Ayo. Penyakit hati seperti iri, dengki, kegelisahan. Ya, semakin sering kita berzikir, semakin kuat perlindungan dari godaan setan dan hawa nafsu. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga, zikir seperti charger dalam baterai ya. Jadi baterai pada ponsel atau perangkat elektronik harus diisi ulang agar tetap berfungsi dengan baik, begitu ya. Nah, jika baterai habis dan tidak diisi, perangkat atau device kita akan mati. Nah, analoginya nih, zikir ibarat charger bagi ruh dan hati kita. Nah, baterai yang lemah membuat ponsel kita tidak bisa digunakan. Nah, kalau hati kita yang jauh dari zikir akan rasa lemah, kosong, hampa. Ya, zikir ini mengisi kembali spiritualitas kita seperti charger mengisi daya baterai. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat, zikir seperti filter pada air. Air yang kotor mengandung banyak kotoran dan zat yang berbahaya. Nah, dengan adanya proses filter, air bisa menjadi bersih dan layak dikonsumsi.
Analoginya, zikir ibarat filter bagi hati manusia. Hati manusia bisa tercemar oleh dosa dan kesalahan. Zikir menyaring dan bersihkan hati dari sifat buruk dan kelalaian. Semakin sering kita berzikir, semakin jernih hati kita seperti air yang telah disaring. Oke, yang terakhir, yang kelima, zikir seperti gravitasi bumi. Gravitasi adalah gaya tarik yang menjaga segala sesuatu tetap berada di permukaan bumi dan tidak melayang keluar angkasa. Tanpa gravitasi, kehidupan di bumi akan kacau. Nah, analoginya, zikir ibarat gravitasi bagi kehidupan manusia, yaitu gravitasi membuat kita tetap berada di tempat yang benar. Nah, kalau zikir menjaga manusia tetap dalam jalan yang benar, dalam koridor yang benar, sehingga tidak tersesat dalam kehidupan dunia. Nah, jika seseorang meninggalkan zikir, dia akan mudah terombang-ambing oleh godaan dunia seperti benda yang melayang tanpa gravitasi. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya ya. Setelah mendengarkan 5 hal yang bisa kita analogikan zikir dengan ilmu sains. Dari analogi tadi, kita bisa memahami bahwa zikir bukan sekedar bacaan lisan, tetapi memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Seperti halnya fotosintesis bagi tumbuhan, sistem imun bagi tubuh kita, charger bagi alat-alat elektronik, dan juga gaya gravitasi. Nah, dengan perbanyak zikir, kita menjaga hati kita tetap hidup, tetap bersih, dan penuh ketenangan. Nah, ini juga ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Baik Rabanian, semoga kita semua selalu dimudahkan dalam berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Baik Rabanian, sebelum Miss Ari tutup, ada fun fact nih. Ada loh ya zikir yang sederhana, rasanya simple dan mudah dilakukan, tapi ternyata berat untuk timbangan amal kita. Tahu kan apa itu? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan zikir yang ringan di lisan tapi berat di timbangan amal. Apa itu? Ikuti ya. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Sekali lagi ya. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Yang artinya Maha Suci Allah dan dengan segala pujian baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Rabanian, hal ini juga diterangkan pada sebuah hadis yang artinya 2 kalimat ini ringan di lisan tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah Rabanian, sekian dari Miss Ari. Tentunya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya kesalahan serta kehilafan datang dari Miss Ari semata. Oke Rabanian, ini sebuah pantun buat kalian. Beli buah pisang 1 sisir, jangan lupa jajan kue talam. Yuk perbanyak berzikir agar hati tenang dan tentram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.